2 minggu Iya. saya mengkonsumsi obat. Iya. Kalau obatnya habis, penyakitnya masih sembuh, masih terasa. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, penyakit saya sudah berangsur-angsur membaik. Masya Allah. Dan kami tidak perlu lagi ke dokter, Pak Ustadz. Masya Iya. Allah. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku semuanya, sahabat Q, sahabat Ismadil TV. Berjumpa lagi dengan saya Ismadil. Kali ini kita ditemani oleh siapa? Pak Nurdin. Oh, Mas Nurdin. Iya. Mas Nurdin ini umur berapa, Mas? 44 tahun. 44 tahun ya. Subhanallah. Oh, 44 tahun. Oh. Ini apa yang memotivasi nih kenapa saya bisa ketemu Mas Nurdin? Karena dia akan berbagi cerita dan pengalaman, saudaraku. Ada suatu pengalaman beliau nih yang mana tidak dialami oleh setiap orang, yaitu sebagai takmir masjid. Ketika dia sudah mulai menggantungkan hidupnya memang untuk masjid. Wah, kita cerita bagaimana Mas cerita pengalaman ketika membersihkan masjid itu, karena banyak nih masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana sih Mas Nurdin itu bisa semangat sekali membersihkan masjid, apa motivasinya? Ya sebenarnya begini Ustadz. Ya. Kalau untuk pengalaman sih biasa saja, cuman karena masjid ini nampaknya kurang ada perhatian dari masyarakat. Kebetulan kami yang sering ke masjid, jadi secara tidak langsung saya membersihkan masjid ini dari mulai subuh sampai lepas sholat isya. Kalau misalnya banyak kotor ya kami pel dan kami bersihkan. Ini dikerjakan bukan kami sendiri, kalau saya nggak hadir ada Pak Selamat yang sebagai rekan saya untuk membersihkan masjid. Itu motivasinya ya? Iya. Oh. Nah, Mas berapa berkeluarga, anaknya berapa? Baru satu Pak. Baru satu. Iya. Istrinya? Baru satu juga. Astagfirullah. Baru satu ya. Iya. Alhamdulillah. Jangan ada rencana untuk nambah ya? Tidak. Ini istrinya di rumah nonton ini. Iya, enggak apa Pak Ustaz. Jadi Mas ini anaknya perempuan ya? Perempuan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Umurnya berapa? Baru 7 tahun Pak. 7 tahun. Iya. Jangan tegang sekali Mas. Jangan tegang, santai saja. Karena pengalaman yang dialami oleh Mas ini akan menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat Ismadil TV semuanya yang ada di luar. Ini menjadi motivasi. Karena awalnya itu begini Pak Ustadz, pengalaman hidup saya waktu itu saya divonis dokter kena penyakit paru-paru basah. Nah jadi sekali kami berobat jalan itu harus mengeluarkan uang sebesar 1 juta. Itu dalam jangka 2 minggu. Iya. Saya mengkonsumsi obat. Iya. Kalau obatnya habis, penyakitnya masih sembuh, masih terasa. Iya. Jadi berjalannya dengan waktu, mengisi kelowongan waktu saya selama sakit, saya coba membersihkan masjid. Entah bagaimana selama saya membersihkan masjid, penyakit itu hilang dengan sendirinya. Masya Allah. Itulah pengalaman yang saya rasakan selama ini Pak Ustadz. Nah, mungkin nggak tahu dari mana asalnya kenyataan yang saya alami. Masya Allah. Selama berdirinya masjid ini kurang lebih
5 tahun. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah penyakit saya sudah berangsur-angsur membaik Masya Allah. dan kami tidak perlu lagi ke dokter, Pak Ustadz. Masya Iya. Allah. Mungkin berkat doa-doa dari kawan-kawan di sini, Iya, benar-benar ya Allah. kami masih diberikan umur panjang. Jadi penyakitnya tuh sampai sekarang tidak terasa, Alhamdulillah hilang ya. hilang. Masya Allah. Amin. Subhanallah. Jadi berapa tahun menderita penyakit itu? Saya awalnya tahun 2005 itu pergi ke Bangka mencari timah. Ya. Setelah itu saya kena penyakit namanya demam malaria. Setelah berjalan dengan 7 bulan, Ya. saya didiagnosa dokter terkena paru-paru basah. Iya. Sampai saya berdahak, dahak saya itu mengeluarkan darah, Oh Ustaz. ya Allah. Iya. Tahun berapa itu? Itu Mulai mulai kenanya? tahun 2005. 2005. Iya. Jadi dari tahun 2005 sampai 2015 Iya. itu saya menderita penyakit itu boleh dikata dalam keadaan kritis. Wah Allah. Iya. Astagfirullah. Itulah pengalaman yang saya alami dengan terbangunnya masjid di kawasan Teluk Payo, khususnya di Part 4 ini, dan saya berdomisili di Part 5. Iya. Saya mulai ikut membersihkan masjid. Entah mengapa saya rasakan kok penyakit saya ini lambat laun hilang, Ustaz. Iya. Jadi sampai sekarang ini saya enggak pernah lagi konsultasi ke dokter lagi. Ya Allah. Iya. Masya Allah. Semua ini mungkin dengan berkat doa Ustadz Ismadil. Iya. Ya Allah, Masya Allah. Itulah pengalaman saya pribadi, Ustadz. Nah, pertanyaan lagi, ketika membersihkan masjid itu, sebelum membersihkan masjid itu pertama kali, Iya, kan sakit masih kan? benar. Nah, pas membersihkan berapa kali? Apakah pas membersihkan pertama itu sudah ada perubahan kah? Ataukah berapa hari kemudian baru ada perubahan terasa? Itu bagaimana? Yang saya rasakan itu nggak begitu, Ustadz. Iya. Karena ini kan berjalanan waktu, saya nggak begitu menghitungnya. Yang pastinya semakin lama saya membersihkan masjid ini, penyakit saya semakin hilang. Itu berjalan mungkin sudah 2 tahun atau 3 tahun. Masalahnya kan semenjak berdirinya masjid ini sudah 5 tahun. Jadi semenjak itulah saya merasakan penyakit yang saya alami ini lambat laun hilang, Ustaz. Iya. Iya. Oh dari, ya subhanallah. Iya, jadi nggak bisa langsung 1 hari langsung hilang, enggak. Iya. Itu pun saya tidak tahu awalnya yang dari mana. Iya. Heeh. Jadi pas bersihkan pas masih berobat sama dokter itu berapa kali dalam berobat itu? Maksudnya itu 1 bulan tuh berapa kali pergi ke dokter? Kalau 1 bulan minimal 2 kali, karena sekali berobat jalan itu obat itu dikonsumsi cukup untuk setengah bulan. Iya. Setelah itu di check up kembali, hasilnya masih positif, berobat lagi. Lambat laun duit saya habis, Ustadz. Iya. Karena saya tidak bisa kerja lagi, Iya. jadi saya pasrah. Dan untuk mengisi sisa-sisa waktu saya itu, saya membersihkan masjid. Allah. Dari situlah alhamdulillah sampai saat sekarang ini Ya. penyakit saya alhamdulillah hilang, Ustadz. Masya Allah. Jadi tidak lagi konsumsi obat dokter ya? Insya Allah tidak lagi, Ustadz. Ya Allah. Subhanallah. Ini jadi motivasi kita semuanya, saudaraku. Jadi tanggapan keluarga pada saat itu, apakah tanggapan dengan istri, apakah mertua, apakah orang tua, apa tanggapannya ketika melihat penyakitnya sembuh kayak gitu? Apakah ada tak dia nanya, kok bisa sembuh? Nah. Apa itu? Oh, yang pastinya
orang-orang terdekat saya merasa bahagia sekali karena saya sudah bisa pulih seperti sedia kala. Intinya ya dari mana asal sembuhnya, keluarga kami tidak mempertanyakan. Alhamdulillah. Iya. Mungkin kan mereka juga tidak tahu apa yang saya kerjakan selama ini. Iya. Memang saya tidak kasih tahu, Ustaz. Iya. Tapi apa yang tapi keluarga tahu kan kalau Mas suka bersihkan masjid? Ya mungkin sebagian tahu, sebagian ada yang tidak tahu juga. Ya Allah. Dalam sehari itu berapa kali bersihkan masjid? Yang pastinya setelah sebelum maghrib sama sebelum subuh, Ustaz. Karena kalau sudah satu malaman itu banyak sekali hewan-hewan yang tinggal di masjid, misalnya seperti sampah-sampah ataukah itu apa saja yang tertinggal itu kami bersihkan. Apalagi kalau pas waktu hujan, karena di halaman seputaran masjid ini terkena air, nah itu sempat kami pel. Itu pun kami kerjakan, bukan kami sendiri. Kami dibantu dengan Bapak Selamat. Seandainya saya berhalangan hadir, maka beliaulah yang membersihkannya. Nah, pertanyaan lagi. Ketika membersihkan masjid itu ada tidak apakah selalu semangat dalam bersihkan masjid? Ada tidak titik-titik ketika pada saat kita itu tidak semangat? Itu pas waktu kapan? Ketika tidak semangat, pastikan orang mengalami itu. Apakah Mas tidak mengalami? Apakah pernah mengalami juga? Itu pasti ada, Ustaz. Ada ya? Iya. Yang saya bikin kurang semangat itu kadang-kadang pas subuh. Iya. Sudah membersihkan masjid, jamaahnya jarang yang datang. Mungkin keadaan hujan kali kan. Iya. Cuman itu aja, Ustaz. Iya. Iya. Mungkin keadaan tidak sempat untuk datang ke masjid. Iya. Ada tidak ketika membersihkan masjid itu? Masjid ini kan termasuk jalan lintas juga nih. Ya benar. Kalau ke kanan kan ke bandara, kalau ke kiri itu kan ke sana kan itu ke pelabuhan, Benar. penyeberangan Bangka. Nah, ketika orang mampir sholat, ada tidak pernah dikasih orang tuh berupa duit kah? Apakah bagaimana? Pasti kan ada orang mampir sholat melihat Mas bersihkan masjid. Coba ceritakan. Nah, pada waktu itu pengalaman saya pribadi selama saya membersihkan masjid, pernah ada satu kali itu terjadi subuh. Iya. Waktu itu hujan dan ada mobil yang mampir, dia akan menuju ke Pulau Bangka. Iya. Ada seorang ibu-ibu Iya. beserta putranya dan dia memberikan saya uang, Ustaz. Masya Allah. Nah, Oh, dikasih uang? iya, satu kali itu, Iya, Ustaz, iya. selama di sini. Mm-mm. Iya. Itulah pengalaman saya yang pernah saya alami, Ustaz. Dikasih uang ya? Iya. Itu pun saya terkejut. Iya. Apa itu tanggapan ketika dikasih itu seperti apa? Alhamdulillah, Ustaz. Iya. Saya nggak nyangka, Ustaz, masih ada orang yang peduli Oh ya Allah. beramal kepada saya, bersedekah. Nah, pas dikasih itu pas apakah Mas sedang pegang sapu? Apakah bagaimana? Pas Ya, dikasih? pada waktu itu menyapu. Nyapu. Ya, waktu itu hujan-hujan gerimis kalau nggak salah waktu itu. Dan setelah ibu-ibu itu pergi, anaknya mendekati saya, memberikan uang. Ini katanya dari ibu, dia bilang begitu. Iya. Iya. Dikasih uang ya? Iya, sekali, Ustaz. Masya Allah. Ini jadi motivasi bagi kita semuanya ya. Nah, sekitar sudah berapa tahun bersihkan masjid? Ini kan sudah tahun 2020. Itu semenjak berdirinya itu kurang lebih 2015, jadi kurang lebih sudah 5 tahun, Ustaz. 5 tahun ya. Sekarang tidak ada lagi penyakit di dalam badan terasa? Alhamdulillah. Tidak ada ya?
Itu HP-nya bunyi. Iya. Ya, apa motivasinya Mas kepada semua jamaah yang ada di rumah, wabil khusus pemirsa sahabat Ismadil TV, apa pesannya? Apa motivasinya kepada mereka? Nah, motivasi saya, kalau berbuat sesuatu jangan mengharapkan imbalan. Tidak. Saudara-saudara kita yang menderita penyakit, motivasi saya, kalau kita berbuat baik, mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah dengan cara membersihkan masjid, rajin ke masjid, insya Allah kita diberikan kesembuhan. Ustaz. Amin. Subhanallah, ini motivasi kita semuanya, saudaraku. Jadi pesan Mas Nurdin ini, ketika kita menderita suatu penyakit, yakinkan itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah uji kita dengan penyakit, mungkin Allah menguji kesabaran kita. Bagaimana orang ini supaya bisa berubah, akhirnya diuji dengan penyakit. Contohnya Mas Nurdin, ketika diuji penyakit, Allah gerakkan hati dia supaya bersihkan masjid. Apa yang terjadi? Penyakitnya bisa sembuh, saudaraku, sahabatku. Ini motivasi bagi kita semuanya. Memang yang namanya obat dokter itu tidak menjamin kesembuhan kita. Yang menjamin kesembuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui wasilah masjid, akhirnya penyakitnya bisa sembuh. Bayangkan sudah diponis oleh dokter selalu berobat, kalau tidak berobat penyakitnya tambah parah. Bahkan ketika sudah makan obat tidak sembuh penyakitnya. Akhirnya ketika dia bersihkan masjid, penyakitnya bisa hilang. Mungkin ada niat Mas ya, ketika bersihkan masjid itu, saya bersihkan masjid ini untuk salah satu, mudah-mudahan penyakit saya bisa hilang. Ada nggak? Ya, diantaranya itu Ustaz. Oh, Mudah-mudahan dengan wasilah saya membersihkan masjid, penyakit saya diangkat oleh oh Allah. pernah ya berniat di situ ya? Ustaz. Wah, subhanallah. Ya Allah. Baiklah sahabatku Ismadil TV, demikianlah wawancara kita berbagi pengalaman dengan Mas Nurdin. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semuanya. Oke, oleh karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.